Halo, 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 halo. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Seperti janji saya mencoba yang terbaik dengan adanya hater yang mencabik-cabik saya. Waduh, saya terasa sakit. Bukannya saya patah semangat, tapi saya kok malah semangat gitu. Jadi mau nih wes males bikin konten, malah semangat bikin konten. Terus bagaimana kelanjutannya masalah-masalah itu, Miss Yuni? Allah wes, kita mengikuti arus saja. Kita tetap berjalan mengikuti arus. Jadi seandainya bagaimana dan seperti apa ya kita ikuti arus saja deh. Nggak perlu meneruskan orang untuk bertengkar. Ya karena sekali lagi saya harus mengakui pada khalayak umum bahwa IQ saya itu rendah, saya itu orangnya goblok. Karena itu saya tidak mudah paham, seperti yang saya sampaikan di Kick Andy dulu. Saya berbicara gayanya pejabat itu saya nggak paham, ya karena terlalu tinggi buat saya, karena saya tahu, saya sadar diri bahwa saya bukan orang high education, dan karena itu saya belajar untuk bagaimana menempatkan diri saya pada khalayak ramai, dan adanya YouTube ini membuat saya merasa tidak didiskriminasi. Mbak Irawanti, terima kasih sekali yang sudah hadir. Jadi apa ya, sekali lagi buat teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa saya itu pendidikannya tidak tinggi dan IQ saya tidak bagus. Saya itu punya rasa empati simpati sedikit aja. Jadi kalau dibandingkan dengan kepintaran, diajak debat, saya kalah, saya minggir alon-alon karena memang nggak bisa. Kalian sering kan lihat saya itu uang donasi berapa kali berapa, saya aja nggak bisa ngaliin. Berarti kan mendo teku. Saya kayak Mbak Nuri dulu ngirim uang 200 US ya. Satu sedeng gawe wong itu tak kena Mbak Lastri kabeh karena saya kayak mendone utekku, Mbak. Karena saya pikirnya adalah oh ya 200 karena saya terimanya 1.300, ya udah saya kasihkan semua pada Mbak Lastri. Padahal itu US dolarnya cuma 800, 700 atau 800. Karena saya berpikir sudahlah. Kalaupun saya tahu ya udahlah saya ikhlaskan. Jadi kalau Anda ingin beradu argumen dengan saya, dengan matematika dengan saya, ngajak padu ilmu, kalah saya, Mbak. Karena itu saya selalu katakan bahwa konten saya ini tidak cocok bagi orang-orang yang pinter debat. Jadi konten saya ini sama sekali tidak cocok untuk orang-orang yang suka debat dengan saya. Karena apa yang saya berikan adalah berdasarkan pengalaman seorang beda-beda, dan diterima atau tidak itu terserah. Karena ini adalah pengalaman seseorang, satu sama lain itu berbeda. Jadi bisa difahami ya, satu sama lain itu berbeda pengalamannya. Jadi memang iya IQ saya tidak tinggi, pendidikan saya juga tidak tinggi, background saya juga tidak tinggi, wong desa ya, tapi saya belajar. Dari kesalahan itu saya belajar, saya ngakui kok. Saya tidak perlu mengatakan bahwa saya itu sangat pinter, saya itu jago. Lho nyatanya aku matematika jeblok kok. Makanya aku tenggoleki guruku zaman biyen. Jadi tidak usah diperdebatkan kepintaran saya akui saya itu goblok. Jadi saya akui saya goblok, tapi untuk pengalaman hidup rumah tangga ya saya mungkin ada pengalaman bagaimana untuk menenangkan jiwa dan batin, itu mungkin saya bisa. Tapi saya beruntung, tapi saya mujur. Jadi Tuhan ngasih saya IQ itu nggak tinggi-tinggi amat, tapi memberikan rezeki saya tinggi. Wah, ini. Jadi saya punya rezeki yang sangat baik sekali, punya keluarga walaupun keturunan Cina itu ternyata bermanfaat, dan juga akhirnya sampai menikah dengan orang Hong Kong. Berarti kan mujur tuh. Wong goblok mujur. Rezeki kuto. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi dibilang nyonya Hong Kong atau apapun terserah, nggak apa-apa. Tapi saya punya kemujuran yang harusnya saya tetap bersyukur ya. Jadi nggak usah diperdebatkan. Buat follower saya nggak usah tukaran dengan siapapun. Iki aku wes hadir sendiri. Saya mengatakan bahwa saya tidak pinter, bahwa saya itu memang goblok. Dan tidak usah diperdebatkan, nggak usah engkel-engkelan, nggak usah tukaran. Saya memang tidak bisa apa-apa. Tapi saya itu dianugerahi KTP Hong Kong. Jadi rodok saiti lah, daripada pinter ya pancet ngono ae statusnya. Ya bener nggak?
Yes, pinter ya tetap gitu aja. Kalaupun pinter, terlalu pinter, lah minteri wong liya, ada, gak masuk dalam kamus. Jadi biarkan saya menjadi bodoh dengan standar saya, tapi saya akan tetap membantu orang dengan versi saya. Jadi gak apa-apa. Engkau pinter omong tok, pinter tukaran tok. Jadi wes ora usah tukaran. Jadi jujur buat follower saya ojo tukaran ning jaba kono. Aku iki wonge goblok, aku iki wonge ra ngerti tapi pingin belajar. Ngono ae wis. Jangan diperdebatkan ya. Jadi santai-santai aja sambil kita ngabsen. Oke? Jadi hari ini saya ngabsen ya. Mbak Irawanti tadi tak sebut. Weni kakak apa Wen? Gibran Cinta Kasih, terima kasih. Wahyu hadir. Mbak Yeni Garden, terima kasih. Mbak Kurnia Salsalbila, Ervarda, Wong Deso Channel, terima kasih. Baim, terima kasih. Amah Febri, selamat sore Miss. Bangun tidur tapi aku masih tidur bangun, keluar kamar mau masak nasi goreng nanti malam. Jauh Mbak, apa gunanya debat Miss? Debat nggak ngasilin cuan Miss, malah nambah pikiran ruwet betul. Bunda Baim Malaysia hadir. Wong Deso, semoga yang salah dapat hidayah, yang benar semakin lebih baik, amin. Mbak Kartini Yunlong, terima kasih. Mbak In, good evening. Kak Yuni, Wahyu, levelnya Miss Yuni itu udah di taraf rendah hati yang akhirnya keberuntungan mendatangi Miss Yuni. Ya, itu mungkin ya. Camnita, ono apa Miss? Kok aku nggak ngerti? Aku ora ngerti kok. Setiap orang punya masalah masing-masing. Miss Yuni punya masa lalu masing-masing. Selagi berbuat baik, introspeksi dan menyalahkan diri sendiri, yakinlah Allah akan kasih kesempatan, amin. Aku nggak kober tukaran Miss. Kerjaan akeh hater tak guyu terus tak skip, pinter. Narsih teko aku Miss, isuk mau belum diceluk Miss. Tema apa Miss? Sambil tugas di dapur. Sore, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Selikana. Miss piye kabare apik Wahyu. Miss Yuni menjadi terbaik untuk versi Miss Yuni dan keluarga Miss Yuni, jan nikmat Tuhan itu nyata Miss. Kartini hadir karo ngentasi gombalan yo mumpung urung udan. Mbak Raihan Fadli Singapura hadir. Sushai aku hadir Miss ya. Ovia no last man Sowi Ovi gak teko iki. Gebizu mangkane Miss Yuni ojo digubris jadi nggak pada tukaran Miss, penting sehat. Aku ora tukaran Miss, nyopo nek perantoran tukaran, pokoknya golek cuan. Ya wes lanjut. Mbak Parmi selamat sore. Aprilia ono apa Miss? Ora ono apa-apa. Raihan, selamat sore Miss. Nggo ra tau enek notif mesti ketinggalan, enggak ketinggalan baru. Cewek Leo hadir. Ovi, sudah store jempol Miss. Ya mbuh jempolnya jek 11 iki jepat nek endi kabeh. Mbak Sunset, be yourself. Yes. Mbak Eni Patih Hong Kong. Mbak Purwase, terima kasih yang dari Taiwan. Rebecca hadir. Mbak Iin semangat terus Kak Yuni. Sehat selalu. Mama DW, terima kasih juga. Aris Teresa Anipate tak rungokne Mbi Maisung. Nunung, terima kasih. Ketinggalan pesawat semalam gimana Miss? Kapan balik Hong Kong Miss? Ono telepon masuk. Halo. Halo Mem. Halo, selamat sore. Selamat sore, ini sama Mem Yuni ya? Iya Mbak, Miss Yuni lagi live nih. Hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Iya Mem, aku tuh udah berapa hari, 2 bulan ini aku nggak nyangka aja gitu. Saya pikir baik-baik aja, ternyata masuk uang terus. Masalahnya di situ. Terus majikan saya juga baik, semuanya baik. Belum tahu mereka. Jadi saya itu harus bagaimana gitu loh Mem. Semua risitnya ada di sini gitu loh. Sebentar, apa uang masuk, uangnya siapa, kemana? Maksudnya saya ditipu gitu loh Mem. Ditipu oleh siapa? Bagaimana kamu bisa ditipu? Kenapa kamu bisa ditipu? Ya namanya apa ya, ibaratnya saya juga namanya cinta sama dia. Namanya Hasan Basri. Sorry enggak nyebut namanya. Terus? Nama dari orang Palembang Mem. Terus kenal di dunia maya. Pas itu udah 2 bulan saya jalanin. Terus dia minta uang terus untuk bayar ini, bayar itu. Aku nggak nyangka kayak macam gimana. Kenapa hati saya itu terdorong banget gitu loh. Sampai sebegitunya saya cari-cari uang sana sini hanya untuk dia semua gitu loh Mem. Oke, selama 2 bulan kamu kenalan sama cowok ini, habis berapa kamu sayang? Iya,
Kayaknya aku kalau hitung itu, ini risitnya masih ada loh mem di sini. Totalnya Belum berapa saya sayang? hitung semuanya. Total berapa sayang? Kayaknya ada ya sekitar 70 kayaknya kalau nggak salah sih mem. Kamu habis tuh 70 juta. Iya. Kamu di Hong Kong berapa lama sayang? Aku sebenarnya udah hampir mau 10 tahun gitu loh mem. Ya Tuhan, jadi kamu kenal di media sosial. Habis itu kamu Iya, pacaran. Kamu ada foto telanjang Iya, nggak sayang? Mem. Ada foto telanjang nggak sayang? Enggak ada. Oke, kamu nggak ada foto telanjang. Masih beruntung dong. Enggak. Masih beruntung karena Enggak, kamu enggak nggak ada, foto Mem. telanjang. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Oke. Terus satu lagi mem. Mm-mm. Aku kan pas ambil uang di bank itu untuk bayar tanahku udah lunas karena bank ini. Dari 1 tahun ini saya belum bayar, ya itu terjadi seperti itu. Oke, terus Tanahnya udah lunas tapi banknya belum lunas gitu loh mem. tanahnya sudah lunas, banknya belum lunas karena kamu ngasih uang di laki-laki tersebut, bener nggak? Iya mem. Oke, kalau boleh tahu nih, cowokmu itu kerja di apa nih yang ngaku cowokmu itu? Di pertambangan, polisi, tentara? Atau? Bukan mem, bukan. Dia ada di lapas. Eh, Lapas basah apa di penjara apa karena masalah dia punya keluarga tanah, masalah tanah. sebentar, Di sebentar. penjara. Kamu tahu kalau dia di penjara dan kamu mau? Aku baru tahu pas dia ngomong jujur kayak gitu. Sebenarnya dia dari awal sudah masuk penjara, sayang. Ya mungkin karena saya nggak tahu mem. Terus? Habis Terus itu dari situ saya baru tahu sekarang dia nongolin saya ini ada di penjara. Dari situ saya down banget. dulu dia ngakunya kerja di apa nih? Dia Mm-mm. punya tanah gitu loh mem di Indo. Punya Terus? tanah, punya rumah. Aku nggak memandang itu. Aku pikir saya dan dia itu baik-baik aja. Terus untuk ini loh, kalau kamu punya utang nanti saya bayarin semua. Tapi kamu harus masuk ke rekening ini. Saya semua catat rekeningnya loh mem. Beda-beda semua. Semua beda rekeningnya. Dari situ saya baru sadar, saya ini ternyata ditipu. Aku tuh harus bagaimana lagi, tapi majikan saya belum tahu mem. Saya belum laporan ke bank juga. Terus yang digadekin paspor saya belum bayar 5.500. Itu yang membuat aku dari situ down banget. Ternyata dia di penjara bulan 2 tanggal 17 dia baru pulang. Katanya lepas dari penjara. Karena saya bayar dia terus. Aku nggak tahu buat apa uangnya. Sekarang dia diliatin ternyata ada di penjara. Aku nggak tahu lah mem mau nangis gimana. Tapi aku mau gimana lagi coba. Sebentar, boleh dong saya nanya? Risitnya ada di saya semua mem. Oke, boleh kan saya nanya? Kamu umur berapa sih? Aku ya 40-an lah mem. Kamu 40-an, cowoknya umur berapa sayang? Kayaknya 39-an. Oke. Aku pikir baik-baik aja gitu loh mem. Kamu tahu keluarganya nggak sayang? Kamu tahu keluarganya nggak? Ada mem foto-fotonya. Ternyata dia baru ngomong keluarganya sudah mati orang tuanya. Dan itu ibu tirinya. Bikin drama semua tahu nggak mem. Lah Dari kenapa situ kamu saya ngelepasin tahu. uang? Kenapa kamu begitu gampang ngelepasin uang sayang? Padahal kamu tidak tahu. Iya kalau orang Palembang. Apakah benar orang Palembang kan kamu nggak tahu sayang? Ya dari situlah mem saya juga nggak tahu kenapa saya itu nurut banget sama dia. Apa saya nggak tahu lah mem. Aku kalau udah lepas doa itu jatuhnya di situ. Aku nggak punya bisa anak nangis nggak? lagi lah mem. Udah kering suara saya. Kamu punya anak nggak sayang? Belum. Kamu belum menikah? Iya. Kamu sudah menikah?
bukan jujur, kalau kita membantu kamu nyelidiki dan kamu berbohong, otomatis nanti mentalnya ke kamu juga. Makanya akui kamu sudah menikah. Mem, aku tuh belum menikah. Jujur sumpah, saya belum menikah. Karena itu kamu berharap laki-laki ini menikahimu, benar gak sayang? Ya dalam kurungnya ya seperti itu. Saya itu ngomong apa adanya, Mem. Gak ada yang tersembunyi karena saya tahu Mem Yudni di YouTube-nya semua seperti itu. Jadi semua saya itu jujur. Gak ada yang perlu saya tutupin. Buat apa? Oke. Nah, saya jujur semuanya, Mem. Oke. Nah, ini sangat tragis sekali ya, dimana kamu sebenarnya tahu dia sekarang ada di penjara dan mungkin dia sudah di penjara lama, sayang. Karena itu dia punya aktivitas untuk menipu. Nomor rekeningnya aja ganti-ganti, bener nggak sayang? Iya, Mem. Aku harus bagaimana coba kalau majikan tahu? Bukannya takut diinterminit, ya sayanya gimana coba bayar utangnya? Oke. Gimana ya, Mem? Oke, ini boleh nggak saya ngomong? Aku nih? nggak ngomong. Nih, satu persatu ya kita selesaikan, karena uang yang dipakai oleh penipu ini pastinya 100% nggak bisa kembali. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dia posisi sudah ada di penjara. Apa yang perlu kamu lakukan adalah, kamu nih kan punya gaji. Bener nggak? Kamu punya utang majikan nggak, sayang? Punya nenek itu Berapa? Punya utang nenek berapa, sayang? 1.200. Neneknya udah marah-marah, takutnya kalau dia ngomong bisa bahaya karena majikan bisa dikit-dikit interminit. Sayanya yang repot gitu kalau interminit, Mem. Ganti majikan juga susah. Betul. Jadi gini aja. Pertama, karena kamu nggak punya paspor juga, ganti majikan juga nggak mudah, sayang. Bener nggak? Jadi gini. Paspornya nggak ada. Jadi gini, kamu harus kerja baik-baik di situ. Utangmu kalau gajian, kapan gajian kamu, sayang? Tanggal 20, Mem. Gajian kemarin sudah habis itu dimakan dia. Oke. Nah, 5 hari lagi kan kamu gajian. Setelah gajian kamu bayar. Sudah diambil, Mem. Jadi uang Sudah diambil untuk dia. Dari terakhir itu, saya mengirim terakhir itu. Jadi Sampai gajiannya detik sudah ini. habis. Gajiannya sudah habis. Habis. Tanpa sisa. Lah terus kamu liburan gimana? Kamu nggak punya uang sama sekali. Nggak punya, Mem. Gimana mau ketemu sama Mem di situ? Saya nggak punya duit. Aku nggak tahu. Untung aja kemarin itu loh, Mem. Aku tuh hampir frustasi mau terjun ke lantai. Tapi saya mikir-mikir. Jangan loh. Jangan mikir kayak gitu. Jangan. Mem, aku tuh udah mikir ke situ. Jangan berpikir ke situ. Gara-gara laki-laki dan uang cuman 70 juta, jangan. Ngerepotin keluargamu nanti. Jangan, sayang. Pasti Mem juga ngomongnya kayak gitu kan. Aku tuh hampir mau teriris tangan saya sendiri, Mem. Cuma saya masih mikir kalau bunuh diri juga merepotkan orang. Jangan, sayang, jangan benar. Oke. Iya, Mem. Oke, ini kebodohan kita, ini aib kita. Ya udah, gini aja satu persatu. Bagaimanapun kamu harus jujur sama maji kamu. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu yang terjadi. Dan jangan diulangi. Paham nggak maksudku? Iya. Iya, ini ada 2 konsekuensinya, Mbak. Ada 2. Kamu berbicara jujur atau enggak? Kalau kamu tidak berbicara jujur, pada suatu hari, suatu saat bank nagih ke kamu, majikanmu akan tahu dan kamu resikonya diinterminit. Dan jika kamu jujur di majikan, mungkin kamu dimarahi, mungkin majikan nggak suka, tapi setidak-tidaknya kamu akan lebih tenang lagi. Kamu tahu apa yang terjadi dan kamu cerita sama majikan, paspormu kamu gadaikan. Kenapa? Kamu tertipu. Itu memang kenyataan dan kamu bisa lihat ke rekeningnya itu. Dan ingat, kamu tetap harus fokus kerja lebih baik lagi. Jadi seperti yang saya pernah katakan bahwa saya tuh hampir menginterminate pembantu saya. Kenapa? Karena terkendala bahasa. Tapi karena mbaknya ini kerjanya sergep, saya tuh mikir, ya udahlah biarkan saja, bahas saja masalah sepele. Bener nggak?
Nah, sekarang ini kamu punya kesalahan, tapi kerjamu lebih sergap lagi. Ojo ngelamun kamu itu, ngerti? Hadapi masalah ini pasti ada jalan keluarnya. Jangan putus asa, jangan bilang ingin mengakhiri hidup, pingin terjun payung, pingin mengiris-iris itu, jangan. Itu salah. Jadi ada dua nih, Miss Yuni kasih. Satu, berbicara jujur. Dua, tetap diam tapi suatu saat tiba-tiba di interminate. Kalau kamu nanya saya lebih baik berbicara jujur. Setidak-tidaknya kamu tidak perlu memendam bom. Kapan saja bisa meledak, bener nggak? Kalau kamu berbicara jujur, kalau kamu berbicara jujur, ya hari ini terjadi sesuatu, ya kamu tahu, ya itu resiko. Ngerti? Betul. Jadi resiko. Jadi kalau kamu memang seandainya di interminate atau nggak punya paspor atau seperti apa, ya mau tidak mau kamu harus buat paspor, laporan ke KJRI. Tapi setidaknya kan kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu udah salah. Jadi lebih baik ngomong sama majikan, majikan aku tertipu ini, kirim uang, dia ngaku keluarga aku atau suamiku, ternyata dia bukan, uangnya semua sudah aku kirim. Dan saya punya utang. Dan kalau majikan mau nebus paspormu, otomatis dia akan nyimpen paspormu, kamu boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Ayolah. Seandainya loh itu, seandainya, karena memegang paspor orang itu salah, nggak boleh. Ngerti? Jadi lebih baik kamu jujur, dan ingat sebelum kamu jujur kerjamu lebih baik lagi. Biasanya kamu nggak tahu mijeti mbahmu, dipijetin tuh nenekmu. Ngerti? Iya, Miss. Iya, mulai sekarang habis tutup telepon ini kerja yang lebih sergap lagi. Jadi saat kamu cerita itu majikan, ya udah nggak apa-apa, lain kali hati-hati. Dia akan ngomong seperti itu, ngerti? Iya, Mem. Jangan berpikir untuk melakukan sesuatu di luar kendali ya. Saya ingatkan ya, nggak boleh ya. Iya. Ngesano bapak ibumu loh. Jangan sampai itu terjadi. Tahu, Mem. Berarti uang yang ditipu itu nggak akan pernah kembali ya, Mem? Nggak akan pernah kembali. Karena alasannya. Loh, karena alasannya kamu ngirim sama orang yang kamu kenal. Emangnya kamu tahu rumahnya? Iya, Mem. Iya juga sih. Sekarang tetangga pinjem uang aja kalau nggak dikembalikan boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Lah ini orang yang nggak kamu kenal, emangnya kamu tahu alamatnya rumahnya di mana? Kalaupun kamu punya KTP palsu kan bisa. Iya juga sih, Mem. Jadi tenangkan dirimu. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, tapi yang penting kamu nggak putus asa. Di sini nomormu tak catat. Suatu saat kalau kamu cari aku lagi, aku akan mencoba untuk mengangkat teleponmu. Kasih saya kabar. Apapun yang terjadi, kamu ngomong sama saya. Tapi ingat, kamu nggak boleh putus asa. Iya, Mem. Ini nomornya Mem Yuni udah tak simpan kok. Oke. Nih, kenapa kamu berani curhat sama saya? Kan orang akan bilang bahwa kamu bodoh kenapa curhat sama Yuni. Kenapa kamu cuma mau curhat sama saya, sayang? Ya nggak tahu, ada dorongan aja. Ada dorongan saja. Kamu sering lihat konten saya nggak, sayang? Ada. Karena ngelihat konten itu makanya kamu berani. Kamu tahu kan banyak sekali korbannya? Iya, banyak banget, Mem, bukan saya aja. Oke, saya pernah bilang ya, sebulan yang lalu saya itu ditantang oleh para mafia untuk menghentikan agar kalian tidak dirayu oleh mereka. Tapi saya sudah berkoar-koar, berhati-hati, kalian harus lihat konten saya tentang penipuan. Tapi karena di luar sana banyak orang yang membenci saya, banyak orang yang melarang kalian lihat konten saya. Jadi itu memang tujuan mereka agar kalian tidak melihat konten saya. Jadi saya itu ditantang memang, Mbak. Saya mungkin punya nomormu. Karena saya itu diberikan nomor Hong Kong, nomor Taiwan, nomor Singapura. Jadi sindikat itu mengirim ke saya. Jadi bukan cuma kamu satu orang, Mbak, yang diteror itu. Dalam sehari mereka itu punya target. Dalam seminggu mereka itu harus bisa merayu 100 perempuan. Dan kamu termasuk di dalamnya. Iya, memang benar. Seperti itu, ya memang. Kamu sekarang sudah sadar, karena itu
tolong ingatkan teman-temanmu ya sayang ya. Iya, iya, Mem. Uangmu tidak Aku kembali baru nggak sadar. apa-apa. Terus masalah paspor gimana, Mem? Nah, masalah paspor, makanya kamu harus jujur sama majikan. Kalau majikan mau bantu nebus, ya mungkin majikan akan nyimpen. Kalau nggak mau nebus, ya udah tunggu finish kontrak aja. Iya, aku sih harus laporan sama bank dulu sih, Mem. Bisa dibagi. Misalnya banknya oke, berarti aku kan 5.000 gajinya. Berarti saya harus bagi-bagi loh. Betul. Ya nggak apa-apa loh. Nah, karena ini adalah resiko mencintai laki-laki dalam penjara. Bener nggak? Iya. Aku